Sebelum kami menceritakan kembali, sebuah cerita yang termasuk dalam kategori cerita legenda tentang kerajaan Batu Bejamban di negeri Paloh. Kami tegaskan jikalau cerita ini adalah sebuah cerita legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sambas, jadi di lapangan banyak versi yang beredar. Kali ini izinkan kami menceritakannya kisah cerita legenda kerajaan Batu Bejamban tersebut. Percaya atau tidak percaya, ini hanyalah sebuah cerita rakyat, tidak berniat untuk mengotak-atik sejarah, tapi ini berdasarkan cerita para tetua orang Sambas, dan beberapa sumber pendukung, serta hasil teleportasi juru kunci di situs Batu Bejamban. Kerajaan Batu Bejamban, terletak di sebuah negeri paling utara Kalimantan Barat yang sekarang dikenal dengan Paloh. Menurut cerita dari orang-orang tua setempat, nama Paloh itu sendiri berasal dari nama batu yang mengeluarkan keringat atau peluh. Sekarang keberadaannya sudah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bukan rahasia umum lagi, kalau kerajaan Batu Bejamban atau biasa dikenal dengan Kerajaan Paloh merupakan sebuah kerajaan bunian atau orang kebenaran yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh manusia pada umumnya. Tentang tata cara kehidupan mereka, makhluk halus negeri Paloh. Konon, kehidupan mereka sama seperti manusia dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Menurut pantauan batin Yamin Hudin yang langsung berkomunikasi dengan makhluk halus penghuni negeri gaib tersebut mengatakan, perkembangan penduduk yang tinggal di negeri itu sangat pesat. Kerajaan Batu Bejamban dipimpin oleh seorang raja bernama Sulaiman dan Raden Sandi sebagai kepala pemerintahan. Namun, nama-nama kerajaan datok di kerajaan Batu Bejamban sangat banyak. Dalam sebuah artikel ini saya menulis berdasarkan cerita rakyat yang sudah ada sejak turun-temurun, sumber pendukung dari buku dan dari hasil teleportasi juru kunci dengan H. Sulaiman serta sesepuh datok-datok kerajaan Batu Bejamban. Mengapa disebut Batu Bejamban? Karena jalan menuju istana kerajaan gaib Batu Bejamban, disusun di atas tumpukan batu yang menyerupai tangga. Arah tangga tersebut menuju ke atas bukit, di mana tiap ruas lereng bukit terdapat 5 sumur air yang tidak pernah kekeringan. Di sumur itulah tempat raja dari kerajaan Batu Bejamban dan prajuritnya mandi. Di Batu Bejamban terdapat 5 buah sumur, namun yang baru ditemukan orang baru 4 sumur. Jika sumur kelima ditemukan, maka kelima air sumur itu benar-benar menjadi obat yang sangat mujarab. Sekarang ini Batu Bejamban itulah menjadi tempat wisata supranatural. Berbicara supranatural harus dengan hati yang tenang, jasad yang bersih, lingkungan yang bersih dan indah. Kerajaan Batu Bejamban memiliki sifat-sifat tersebut karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Apabila ada tamu atau pengunjung ke Batu Bejamban membawa kesan-kesan yang tidak baik, maupun merusak tempat huniannya, maka sepulangnya dari Batu Bejamban para pengunjung akan diikuti serta diganggu oleh orang halus penunggu kerajaan Batu Bejamban. Para pengunjung menjadi tidak tenang dan jika kejahilan para pengunjung benar-benar merusak lokasi wisata Batu Bejamban akan fatal akibatnya. Karena kerajaan Batu Bejamban kental dengan kerajaan yang sopan, jujur, amanah dan keramat. Nuansa mistis di tempat ini masih dirasakan oleh kebanyakan orang sehingga banyak yang datang ke sini dengan berbagai niat dan keperluan, namun bagi umat Islam jangan sampai salah melangkah karena dapat merusak keimanan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerita tentang Batu Bejamban ini memang banyak yang masih menjadi misteri. Seperti ada hubungan apa dengan kerajaan Majapahit dan masih banyak lagi yang lain termasuk terdapat sebelah telapak kaki anak-anak di atas batu namun keberadaannya tertutupi oleh pepohonan dan semak sehingga sulit untuk dijumpai. Yang perlu diperhatikan mengenai tempat ini adalah bagaimana menata dan menjaga serta melestarikan bangunan maupun hutan, tumbuhan, satwa yang ada di sekitar, agar dapat terjaga dengan baik. Dari kisah ini, mari kita ambil pelajaran yang berharga, bahwa dimanapun kita berada, untuk selalu menghormati dan menjaga etika dan adat istiadat di daerah kita berkunjung. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya, di Cucu Story.